lebih kayak misalnya, hmm, misalnya saya itu adalah dosen di dalam kelas gitu ya. Kemudian saya akan ganti kelas saya. Sebentar ya. Saya ganti kelas saya. Saya nggak sempat memberitahukan kepada teman-teman sekalian nih. Nah, biasa saya akan tulis memo. Memonya gimana caranya? Saya taruh aja memonya di depan pintu kelas. Jadi saya tulis kelas diganti ke ruangan ini. Jadi teman-teman yang datang ke dalam kelas pasti kan akan baca memo tersebut dan jadi tahu kalau kelas hari ini diganti. Nah, kemudian laporan. Kalau laporan itu lebih sifatnya adalah untuk, kalau seperti minggu lalu adalah untuk pemegang saham. Misalnya laporan keuangan perusahaan gitu ya. Apakah bagus, apakah penjualannya lancar dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Selanjutnya adalah komunikasi non-verbal. Kalau ada kata-kata non di sini, non itu pasti artinya tidak. Non itu bukannya ini ya, manggil cewek non gitu ya, beda. Ini non itu maksudnya tidak. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah proses penyampaian pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Loh, nggak pakai kata-kata, jadi pakai apa dong ya? Nah, ada banyak bentuk daripada komunikasi nonverbal. Kalau teman-teman mau lihat, itu ada di halaman 3.9. Di sana ada yang namanya body language. Body language itu atau nama lainnya adalah bahasa tubuh, yaitu untuk mengekspresikan suasana hati dan sikap terhadap objek tertentu. Jadi, kalau yang lalu saya udah bahas gitu ya, bahasa tubuh. Kalau di di barat ya, kalau misalnya kita itu ngepalin jempol kita gitu ya, ngepalin tangan kita, jempol kita tulis kayak kalau di Indonesia itu seperti oke gitu ya. Pernah lihat iklannya RCTI oke? Kalau yang zaman dulu ya, iklannya RCTI oke itu pasti ada satu ibu-ibu, kalau nggak salah kalau nggak saya salah ingat, itu adalah ibu-ibu lagi di atas perahu. Bener gak? Terus pada saat RCTI oke gitu kan ya, itu si ibu tuh akan ngepalin jempolnya gitu, ngasih jempolnya ke arah kamera, tangannya dikepalin. Mungkin teman-teman pada ini ya, betul sekali, di pasar terapung ya, iya, jualan sayur mayur ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat iklan RCTI zaman dulu tuh begitu. Nah, jadi kalau di Indonesia bahasa tubuh seperti itu artinya adalah oke, bener gak? Kalau misalnya, oi, ini ya, jangan lupa ini ya, besok datang ya. Oke deh. Nah, pasti akan angkat jempolnya. Tapi kalau di dunia barat, itu kalau pada saat kita seperti itu biasanya, apalagi kalau kita gerakan tangan kita, itu seperti orang yang lagi nyari tumpangan mobil. Nah, sangat jauh berbeda, bener nggak? Kalau kita di Indonesia tumpangan mobil, tangannya diayun-ayun kayak orang sini, bener nggak? Ya kan? Jadi beda banget. Body language, bahasa tubuh tuh sangat mengekspresikan tujuan kita. Apa sih mau kita? Nah, kalau di buku ada kata-kata anggukan kepala, kalau di kita mungkin artinya iya. Tapi kalau di Afrika Tengah, anggukan kepala itu artinya sebaliknya. Jadi kalau kita datang ke Afrika, kita ngangguk-ngangguk, itu tuh orang mungkin maksudnya ngenanggepinnya enggak kali ya. Ditanya, mau makan nggak? Kita ngangguk. Oh, nggak makan. Dalam hati gini, kok gue perasaan udah ngangguk tapi nggak dikasih makan ya. Padahal kita nggak tahu kalau di sana penafsiran daripada anggukan kepala itu adalah tidak gitu. Jadi itu juga tergantung daripada tempat kita berada, budaya dan sebagainya ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Jadi hanya menggunakan tubuh kita bisa memberikan isyarat bahwa kita itu mau mengekspresikan sesuatu. Bahkan mata itu juga bisa mengekspresikan. Ada pepatah bilang, kalau mau lihat orang itu jujur atau enggak, lihat daripada matanya.
Katanya ya, karena mata nggak bisa bohong. Katanya sih kayak gitu. Tapi saya sendiri belum ngerti tuh, gimana caranya bisa melihat mata yang bohong sama mata yang enggak gitu ya. Bedain mata keranjang sama mata nggak keranjang, ya, saya bingung. Jujur aja. Nah jadi apa ya? Itu salah satu body language sebenarnya. Ada cara mempelajari melihat gerak-gerik tubuh seseorang. Jadi itu adalah salah satu penyampaian komunikasi, tapi nggak pakai kata-kata, pakai gerakan. Oke, Mbak Dina, jelas ya? Oh, oke deh kalau gitu. Bisa mengikuti ya Mbak Dina ya? Oke, kita lagi bahas komunikasi nonverbal nih. Kemudian yang kedua adalah proxemic atau bahasa ruang. Itu bisa dilihat di halaman 3.10 ya. Adalah jarak yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi posisi kita berada. Jadi, coba deh kalau teman-teman lihat, kalau misalnya saya gitu ya, ketemu sama orang yang nggak dikenal di jalan, masa iya saya ngomongnya deket banget muka ke muka? Ya nggak mungkin, bener nggak? Pasti kan ada jaraknya. Tapi coba deh kalau mungkin Mbak Dina gitu ya, ketemu dengan Mbak Yuliana, ketemu dengan Mbak Siti gitu ya, pasti akan mungkin sangat akrab sekali kelihatannya, sangat dekat sekali. Saya kemarin TTM gitu ya, saya bisa lihat kalau oh iya sebelum-sebelumnya mungkin memang di luar daripada perkuliahan Mbak Dina, Mbak Siti, kemudian Mbak Yuliana itu sangat dekat, kelihatan dari gestur tubuhnya, kelihatan dari bahasa ruangnya, karena tidak ada jarak. Nah, jarak itu sendiri, bahasa ruang itu sendiri ada dibagi jadi 3. Yang pertama jarak intim. Nah, bicara intimasi, itu lebih kayak seperti kita sama orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Bagi mbak-mbak atau mungkin mas-mas yang sudah berkeluarga atau bahkan punya anak nih, nah pasti kan sangat dekat sekali ya sama keluarganya ya. Nah, sangat intim. Jadi jaraknya itu hanya 1,5 aja, 1,5 kaki aja. Saking deketnya itu kita benar-benar mungkin bisa dibilang pelukan gitu ya sama keluarga, ayah, ibu. Kita mau, nggak mungkin dong kita main peluk orang lain yang kita nggak kenal di jalan, ya kan? Itu adalah jarak intim. Kalau jarak personal itu adalah antara 1,5 sampai 4 kaki. Maksudnya apa? Biasanya itu keakraban. Jadi seperti dengan sahabat, dengan teman. Iya, selamat malam Mbak Yuli. Iya, nggak apa-apa. Boleh sambil duduk, diambil modulnya, disiapin minumnya dulu. Capek ya, baru pulang kerja. Pelan-pelan aja ngikutin ya, ini juga belum terlalu jauh kok ya. Kemudian saya lanjut ya, kita sekarang lagi bahas proxemic bahasa ruang nih. Boleh dibuka modulnya halaman 3.11. Nah, yang tadi lagi jarak personal, yaitu tadi sama teman ya. Kalau teman-teman punya teman akrab, pasti berasa deh beda banget sama teman biasa aja. Teman yang benar-benar akrab sama teman yang biasa aja itu beda. Nah, kemudian jarak publik ini sangat jauh sekali. Ini bisa 4-12 kaki. Maksudnya apa? Itu hanya perumpamaan. Maksudnya adalah di mana misalnya ada ustadz lagi ceramah, nggak mungkin kan ceramahnya itu dari wajah ke wajah terus temuin orangnya satu-satu gitu, nggak mungkin kan, pasti kan dia akan duduk di dalam satu tempat ya yang sifatnya bisa dilihat semua orang. Kemudian jemaahnya itu mungkin akan duduk-duduk di bawah misalnya, atau ada jaraknya lah. Nah, jadi itu adalah yang disebut dengan jarak publik ya. Jadi bahasa ruang itu juga merupakan komunikasi nonverbal. Artinya apa? Ketika kita memberikan jarak dengan seseorang, baik itu dekat, baik itu jauh, itu adalah salah satu bentuk pernyataan kita bahwa kita ini dekat nggak sama dia, bahwa kita ini memiliki hubungan khusus nggak dengan dia. Itu kita menunjukkan komunikasi kita. Kemudian ada yang namanya penggunaan waktu atau kronemik, yaitu seberapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Maksudnya apa? Contohnya, kalau kita punya satu masalah,
Terus masalah ini kita selesaikan sampai berlarut-larut, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak selesai-selesai. Misalnya apalagi dalam satu usaha ya, dalam satu bisnis. Kira-kira manajer kita percaya nggak sih sama kita? Kemungkinan besar sih untuk selanjutnya susah ya untuk percaya lagi. Kenapa? Karena pada saat kita dihadapkan suatu masalah, kita menyelesaikannya itu lama. Waduh, kalau kayak gitu keburu masalah yang lain datang dong, iya nggak? Jadi kita harus bersikap tanggap terhadap suatu masalah, cepat menyelesaikannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ini sering terlambat gitu ya. Kalau sering terlambat, kira-kira apa yang bos berpikir apa? Orangnya males ya, nggak disiplin ya gitu kan, nggak punya komitmen nih gitu. Wah, berarti nanti percaya nggak bos sama kita? Nggak percaya lagi. Atau mungkin satu perusahaan gitu ya, punya janji untuk ngadain meeting dengan perusahaan lain, tapinya nggak tepat waktu nih. Kira-kira gimana? Bisa dipercaya nggak? Nggak bisa dipercaya. Jadi, bagaimana penggunaan waktu? Itu adalah salah satu komunikasi. Sikap kita itu sangat menunjukkan komunikasi kita. Ada orang bilang kalau satu perbuatan itu bisa mewakili banyak kata-kata. Benar nggak? Jadi, apa ya? Ketika misalnya saya bilang, saya ini orangnya tepat janji loh. Saya ngomong terus sama orang lain, saya ini orang tepat janji. Tapi ketika janjian sama teman, saya terlambat. Apakah omongan saya bisa dipercaya? Tidak. Itu bukan satu kata-kata. Terlambatnya saya bukan kata-kata yang saya ucapkan, tapi adalah bukti bahwa saya itu tidak sesuai dengan kata-kata yang saya ucapkan. Jadi, hati-hati ketika kita pintar berbicara, tetapi kita tindakannya berlawanan dengan apa yang kita bilang, bisa jadi orang tidak percaya. Jadi, apalagi dalam bisnis, ini sangat penting. Nah, ada peribahasa bilang, the right time, on the right place. Artinya apa sih? Waktu yang tepat pada waktu yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi maksudnya itu adalah kalau kita mau bicara sama seseorang, kita harus lihat waktunya tepat nggak ya? Kemudian tempatnya tepat nggak ya? Saya kan nggak mungkin dong bicara soal masalah bisnis ketika lawan bicara saya, orang yang saya mau ngajakin soal bisnis ini lagi sibuk ngurusin keluarganya. Waduh, lagi di rumah sakit, lagi berduka, saya mau ngomongin soal bisnis. Yang ada saya nggak diladenin, bener nggak? Atau saya mau ngomongin soal bisnis di tempat pemakaman, nggak nyambung, bener nggak? Jadi kita harus lihat mana tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, boleh dilihat lagi halaman 3.12 ya. Sentuhan juga merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Sentuhan terkadang lebih bermakna daripada penyampaian pesan secara verbal. Pastinya ya, contohnya deh, kalau misalnya teman-teman lagi sedih. Nih apalagi misalnya mbak-mbak nih misalnya lagi sedih banget gitu ya, butuh temen ngobrol, ketemu janjian sama temennya. Terus tahu nih kalau lagi sedih gitu kan, lagi curhat, terus tiba-tiba ditepuk pundaknya gitu kan, atau mungkin dielus pundaknya, bilang, yang sabar ya, kamu pasti bisa menghadapi ini semua. Perasaan orang yang ditepuk pundaknya gimana? Lega nggak sih? Lega kan? Teman-teman mungkin pernah ngerasain ya. Atau mungkin yang mas-mas juga lagi curhat sama temennya, terus temennya yang lain juga melakukan satu sentuhan di mana sentuhan tersebut sangat bermakna karena di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jadi itu juga merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Gimana cara kita mengungkapkan rasa yang kita ingin ungkapkan. Seperti misalnya ketika saya tepuk pundaknya Mbak Dina, kalau Mbak Dina lagi sedih gitu ya, saya itu menunjukkan kalau saya berempati. Mbak, saya tuh ngerasain loh yang perasaan Mbak rasakan. Nah, caranya ya itu tadi, saya
menyentuh Mbak Dina itu maksudnya adalah memberitahukan kalau saya tuh juga turut simpati dengan apa yang Mbak Dina rasakan misalnya. Ya itu penting sekali. Nah, tapi hati-hati, sentuhan ini juga bisa jadi makna yang